Setelah itu saya nggak percaya yang namanya kata kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bersama saya Adi Surahman. Seperti kata saya di video pertama, kita akan lanjut dengan cerita atau teman-teman saya di hari-hari saya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kenapa saya pakai peci? Biar kayak ustadz-ustadz gitu. Walaupun belum apa-apa, masih kaum-kaum bekas kaum jahiliyah. Langsung saja teman-teman. Kali ini saya akan bercerita dan cerita ini real saya alamin. Baru kemarin ketika saya kerja shift 2, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, saya kerja di sebuah pabrik yang kena shift 1, shift 2, shift 3. Shift 2 itu masuk sore teman-teman. Jam 3 sore sampai jam 12 malam. Jam 11 malam ya, jam 11 malam. Jadi kenapa saya jabarkan dulu biar nanti teman-teman mencerna ceritanya itu lebih masuk, lebih dalam, lebih ngerti lah. Jadi di pabrik saya itu semua pegawai harus menggunakan sepatu safety. Bagi yang belum tahu, sepatu safety itu sepatunya berat, depannya itu katanya sih dalamnya ada besi cornya yang melindungi kaki kita supaya tidak terkena kecelakaan kerja. Dan sepatu safety di pabrik saya itu tidak boleh dibawa pulang. Jadi saya dari rumah ke pabrik, ke loker, ganti sepatu safety, baru kerja. Mau pulang juga ke loker dulu, ganti sepatu biasa, sepatu safety masukin ke loker, baru saya pulang. Nah, biasanya seperti itu. Kebetulan di malam itu ketika saya pulang shift 2, saya udah nyampe, sudah ke loker teman-teman. Sudah ke loker, perasaan saya itu saya sudah ganti sepatu safety ke sepatu biasa buat pulang kerja. Ternyata setelah saya sampai parkiran, saya baru sadar, kok berat. Saya masih pakai sepatu safety teman-teman. Garing ya, tapi bukan di situ sih intinya teman-teman. Jadi saya sampai parkiran masih pakai sepatu safety, dan jarak parkiran ke loker itu yang membuat saya males untuk balik lagi untuk ganti lagi. Akhirnya agak sedikit ngedumel. Kenapa sih harus lupa padahal kan berat. Perjalanan dari pabrik ke rumah naik motor dengan sepatu safety ya lumayan makan tenaga teman-teman. Jadi sambil motoran saya sambil ngedumel walaupun dalam hati, kenapa ya saya harus lupa pakai sepatu safety lagi, berat lagi, mana pulang kerja capek. Di jalan saya ngedumel itu, tapi dalam hati teman-teman ya. Singkat cerita, karena malam itu saya dapat mandat dari ibu negara untuk mampir ke pasar, karena di sini ada sebuah pasar yang memang mulainya itu malam teman-teman. Akhirnya saya mampirlah ke pasar teman-teman. Nah, pasar itu kan rame ya teman-teman. Baru saya mau masuk pasar pakai motor nih, perempatan gede, mau masuk pasar, macet tuh. Lah pas macet ada angkot lawan arah teman-teman. Ada angkot lawan arah, makan jalan, saya kehabisan jalan nih, posisi lagi sama-sama jalan. Akhirnya motor saya kena spion angkot. Karena saya refleks, saya jatuh ke kiri teman-teman. Ada hubungannya sama sepatu safety nggak? Di sini hubungannya teman-teman. Saya jatuh ke kiri, kebanting ke kiri, dan kaki saya itu terhimpit antara bahu jalan, cor-coran itu ya, trotoar, sama motor. Di situ saya kayak langsung kayak sambar petir teman-teman. Bukan karena emosi sama tukang angkotnya, orang saya juga nggak berani, nggak mungkin kan. Tapi karena nyesel. Saya kedumel tentang sepatu safety yang saya lupa itu, nyesel teman-teman. Ya Allah ya Rob, langsung istighfar di situ teman-teman. Saya gemeter bukan karena jatuh shock ya, tapi karena saya telah istilahnya mengeluhkan lupa yang diberi Allah kepada saya masalah sepatu. Yang padahal kalau saja saya tidak lupa mengganti sepatu, itu kaki pasti bengkak teman-teman. Karena itu kehimpit antara motor yang jatuh dengan trotoar. Sedangkan sepatu yang biasa saya bawa pulang itu adalah sepatu karet yang tipis, harga 35 ribuan, dan itu kalau kejatuhan, jangankan motor teman-teman, kejatuhan batu juga kerasa. Dan di situ setelah itu saya nggak percaya yang namanya kata kebetulan. Dan tidak ada kebetulan di dunia ini ketika kita mempercayai Allah. Ini saya bukan jadi ustadz ya teman-teman. Saya bukan jadi ustadz, saya jadi orang biasa yang menceritakan pengalaman saya yang mungkin bisa jadi jadi pelajaran untuk teman-teman semuanya. Dari situ dari pasar nyampe rumah itu saya nggak habis pikir, istighfar, minta maaf, karena dari kelupaan itu saya diselamatkan dari sebuah
istilahnya sebuah kecelakaan. Ya walaupun simpel ya teman-teman, cuma kecelakaan kaki, tapi kan ya lumayan kalau saya nggak pakai sepatu safety. Jadi dari situ saya belajar, yang pertama, memang tidak ada kebetulan ketika kita percaya kehendak Allah itu pasti ada. Yang kedua, pasti ada hikmah dari setiap kejadian di dunia ini yang kita alami. Baik itu kejadian buruk, baik itu kejadian baik, selama kita memandangnya dari sisi positif, pasti ada hikmahnya. Jadi itu tadi cerita saya teman-teman, cerita yang real saya alami, saya tidak mengada-ngada. Dan sampai sekarang pun, mungkin sampai nanti, itu bakal jadi cerita saya yang nggak pernah saya lupakan. Dah, jadi kayak Pak Ustadz teman-teman. Ini aja dah, saya orang biasa lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga dari cerita ini, ya kalian dapat sedikit pelajaran. Lupa itu juga takdir Allah, dan kebetulan itu tidak ada. Yang ada adalah qadarullah, takdir yang memang digariskan untuk kita. Itu versi saya, dan menurut saya jangan dihujat ya teman-teman, karena saya juga punya ilmunya baru segitu. Saya bagikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari cerita saya tadi, dari pengalaman saya tadi, semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwasanya kita tetap manusia biasa, bahwasanya kita tetap manusia biasa. Terima kasih teman-teman, ini video kedua dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap positif, tetap percaya bahwasanya semuanya adalah takdir Allah. Cukup sekian dari saya, Adi Surahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.